Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ingsun. Jadi kali ini saya ditemani langsung dengan Kang Yusuf yang mungkin kalian sudah tidak kenal lagi. Sebelumnya gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah baik, sahabat Insun. Alhamdulillah ya, sahabat Ingsun. Kita dalam keadaan baik, sehat walafiat dan juga sedang sambil menikmati minuman yang segar ini ya. Alhamdulillah gitu, Kang. Nah, iya betul, ini sedikit menjelaskan ini Kang Yusuf karena kesukaannya teh, mungkin ini green tea nih. Dan ini lemon tea-nya yang segar-segar sih kalau saya itu. Oke, mungkin kita cicipi dulu mungkin, Kak. Silakan. Oke, kita coba dulu nih. Coba dulu nih. Soalnya kita akan melakukan pembahasan yang lumayan amat sangat berat mungkin lah, tapi tetap mudah buat dicerna oleh sahabat Insun semua yang ada di rumah itu, Kang. Silakan dikocek dulu. Ya, silakan, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Ini Mas. Alhamdulillah, Kang, ya. Gimana nih rasanya? Seger. Seger ya, alhamdulillah. Nah, oke sahabat Insun, mungkin kita podcast kali ini tidak mendatangkan ibaratnya menarik makhluk mungkin kan ya, ataupun menarik hal-hal mistis, tapi kita mau sedikit ada pembahasan mengenai mungkin yang sudah sahabat Insun kalian yang ada di rumah itu sudah tidak asing lagi mungkin, Kang, yaitu mengenai sore menuju ke malam mungkin, atau mungkin dalam bahasa Sunda itu lebih seperti apa ya mungkin? Ya mungkin lebih dikenal dengan kata sareupna. Nah, itu. Kalau dalam bahasa Sunda itu sareupna mungkin, atau ya kalau bahasa Indonesia ya maghrib aja udah. Jadi lebih ke petang atau gimana ya? Iya, bisa menjelang itu ya. Menjelang itu. Nah, jadi kira-kira Kang, mengenai sareupna itu mungkin dalam apa ya? Itu kan salah satu mengenai arti adalah bahasa Sunda atau bahasa Sanskerta atau apa tuh kira-kira? Mungkin kalau yang akan ketahui dari orang-orang tua dulu itu sebenarnya simpel aja gitu, Kang Ipang. Jadi itu bisa bahasa Sanskerta, bisa juga jadi. Soalnya sareupna itu dari dua kata, sar dan reup gitu. Jadi sar itu teh sare. Nah, reup itu udah diam. Jadi jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana Nah, gitu. Jadi sare dengan diam ya. Itulah yang Simpel sebenarnya. Jangan dibikin berat gitu. Lebih diringkas-ringkas, sahabat Ingsun. Lebih diringkas-ringkas itu orang-orang tua kita lebih simpel, tapi bermakna gitu. Nah, untuk maknanya sendiri, kira-kira mungkin orang zaman dulu kayak itu tidak mungkin memberikan ibaratnya memberikan nama tanpa ada sebab akibat mungkin. Kira-kira sebab dan akibatnya mungkin apakah mungkin mungkin kalau dalam bahasa kita mamala mungkin, atau apa ya kira-kira gitu. Coba kan buat lebih dijelaskan. Insya Allah itu lebih dimaknainya oleh sahabat Ingsun yang saya ketahui ya, Kang Iqbal, ya, dari orang luar dulu, bahwa itu emang udah perubahan dimensi itu, Kang Iqbal. Jadi itu perubahan dimensi dari dimensi tadinya terang ke dimensi gelap. Dan di situ pasti ada dua sisi, antara gelap dan terang, antara alam lahir dan alam gaib. Itu mendimensikan gitu. Ya, jadi istilahnya itu lebih, kalau bahasa kitanya bisa disebutkan visual. Visual. Oke. Jadi visual itu divisualkan antara siang dan malam, itu antara lahir dan batin gitu. Itu kan berarti transisi atau perpindahan dari siang ke malam, Kang ya. Nah, kira-kira itu kan seperti yang tadi Akang bilang, itu adalah terbagi atas dua frekuensi di mana adanya siang berganti ke malam secara dohir dan juga secara batin mungkin, Kang ya. Kalau secara dohirnya mungkin ya sudah pasti siang jadi gelap gitu. Nah, cuma secara spiritual mungkinnya lebih tepatnya kira-kira seperti apa mungkin, Kang, itu? Ya, yang sudah Kang ketahui dan dipelajari emang itu membukanya juga. Jadi waktunya sareupna itu membuka tabir atau membuka dimensi pintu gaib yang lainnya. Khususnya para jin, para arwah dan para lelemut itu lebih terbuka kalau waktu sareupnya. Makanya orang tua kita dulu nggak boleh untuk keluar, soalnya dimensi itu lebih kuat condong keluarnya. Dikhawatirkan, ditakutkannya kita keluar jadi membawa dari yang baik. Soalnya perpindahan dimensi itu atau transit itu lebih condong ke kurang baik pas sekitar kurang lebih itu hampir setengah jam lah, atau 45 menit itu dimensi yang negatif yang keluar itu. Mungkin perkiraan sekitaran jam setengah 6 sampai jam 6 mungkin ya. Sebelum azan aja. Sebelum azan aja. Jangan keluar kalau. Oke.
Oke, jadi sahabat Insun kurang lebih seperti itu. Dimana sareupna dalam bahasa Sunda atau mungkin ya kita kenal dalam bahasa Indonesia ya maghrib mungkin ya gitu. Dimana memang itu kita bukan tidak diperbolehkan untuk keluar, tapi lebih kepada mawas diri mungkin kayak lebih kepada berhati-hati untuk memperkuat keimanan kita gitu. Karena yang dikhawatirkan seperti yang tadi Kak Yusuf bilang, bahwa di mana gerbang-gerbang dimensi gaib itu terbuka lebih lebar, khususnya bagi para mungkin jin siluman dan lain sebagainya Kang ya gitu. Yang dikhawatirkan seperti itu mungkin. Nah kira-kira itu sahabat Insun. Nanti apabila mungkin yang ada yang mau kalian tanyakan, nanti boleh di kolom komentar gitu, kolom komentar tentang apapun itu. Nanti insya Allah selama kami bisa jawab, kita akan coba buat podcast kan Kang ya gitu. Nah itu Kang, kira-kira mengenai mungkin cerita di balik sareup. Nah mungkin apakah ada tragedi, kisah atau gimana mungkin Kang? Menurut penuturan Akang atau sepengalaman Akang ataupun mungkin sepengetahuan Akang yang dulu pernah dialami mungkin. Ya alhamdulillah, saya dulu emang ada sebuah cerita. Cerita itu waktu itu saudara anak laki-laki itu masih tetap berkeliaran sampai bersepeda lah. Udah disuruh pulang itu susah juga anaknya. Mungkin keenakan atau lah terlalu happy mungkin ya. Makanya terlalu happy dalam bermain mungkin ya. Gitu, karena ia menuju maghrib gitu ya. Menuju ke maghrib di ini, udah itu orang tuanya mencari, lu menghilang dulu. Itu ada pernah cerita. Sampai dicari itu nggak ketemu, pas alhamdulillah ketemu sudah azan. Ternyata dia berada di posisi itu, kebetulan di situ ya kurang lebih jarak dari rumah itu 500 meteran lah, ada pohon besar itu, tapi nggak terlalu besar juga gitu. Itu dulu ingat saya itu pohonnya kalau dulu itu namanya itu acret apa ya kalau di pohon acret itu semacam ya yang bisa dikit suka oh iya suka ada ya lupa lagi saya dalam bahasa Indonesia itu. Nanti kalian searching aja lah gitu ya. Jadi bersembunyi atau disembunyikan apa gimana tuh sampai dia nangis di situ. Kira-kira itu maksudnya bersembunyi, maksudnya si anaknya atau disembunyikan oleh makhluk tertentu apa gimana Kak itu? Ya setelah dia langsung si orang tuanya ya manggil Akang, udah gitu Akang, tapi itu udah ketemu. Jadi walaupun Akang itu tapi udah ketemu, cuma si anaknya jadi sawan kayak yang sawan gitu. Jadi ngahulang lah. Jadi masih belum sepenuhnya sadar mungkin kayak itu. Jadi masih ibaratnya dibilang bangun enggak, dibilang enggak juga masih tengah-tengah gitu ya. Makanya kita berdoa, alhamdulillah dikasih air dengan izin Allah, alhamdulillah baik. Kita tanya si anak itu, kenapa sampai terjadi gitu? Jadi ternyata waktu itu ada yang menyerupai mau maghrib sebentar lagi, ada yang menyerupai ibunya yang memanggil. Dan itu posisi yang kata anak itu bukan si pohon, seperti kayak rumah aja, pintu rumah. Makanya itu emang ada kejadian gitu pernah. Jadi seakan-akan mungkin si jin itu menyerupai ibunya mungkin dan memanggil ke dalam pohon, dan di dalam pohon itu seakan-akan itu rumahnya menyerupai sebuah pintunya mungkin kayak. Oke sahabat Insun. Jadi iya itu salah satu kejadian yang dulu pernah terjadi. Kira-kira berapa tahun yang lalu mungkin Kang kalau seingat Akang? Itu mungkin Akang waktu itu masih belum menikah kayaknya. Waktu itu masih belum menikah ya, perkiraan usia waktu itu ada emang alhamdulillah perjalanan sepeda dari SMP ya, itu SMA kelas 2an lah kalau nggak salah, kelas 2 itu. Sahabat Insun, kejadiannya cukup lumayan sangat lama juga gitu, dan itu lokasinya kira-kira masih di Majalaya mungkin atau masih daerah Majalaya? Ya masih, tapi sekarang udah banyak udah ini soalnya udah dibuat rumah-rumah sih. Sekarang udah banyak pemukiman dan perumahan juga kayaknya tuh sahabat Insun. Jadi yang kita garis bawahi dari sareupnya ataupun maghrib itu salah satu memang hawanya juga agak berbeda kayaknya. Iya udah jelas itu energinya sangat berbeda sahabat Insun. Jadi lebih condongnya ke hawanya itu lebih dinginnya, dingin gak enak. Tapi di sisi lain itu keterangan dari ya para ulama-ulama dulu itu, dan pada keterangan juga ada itu salah satunya istajab doa juga itu. Kalau kita doa. Jadi selama menuju menjelang maghrib itu 5:30 lah kita justru diwajibkan berdoa. Itu mustajab juga sebelum ke maghrib itu. Gitu. Satu doa yang mustajab dikabul gitu kan ya. Ke maghrib juga itu insya Allah gitu.
lebih cepat dikabul juga. Iya, iya. Nah, salah satunya Kang mungkin bisa sekalian buat antisipasi buat diri kita ataupun sahabat insun yang di rumah untuk apa ibaratnya membentengi atau lebih kepada seperti tadi kita lebih baik berdoa mungkin kan ya, supaya lebih mustajab juga. Mungkin ada tipsnya, mungkin doa yang dikabulkan seperti apa, mungkin ada dari Akang seperti apa kira-kira, boleh sepatah dua patah, bukan sepatah ya mungkin kalau seayat dua ayat kalimat kepanjangan lagi apalagi satu juz gitu. Silakan Kang. Ya, kalau untuk doa sebenarnya doa mah intinya kan doa itu alat komunikasi ya. Jadi alat komunikasi itu tergantung kembali ke kitanya, ke keyakinan ya. Dengan gak usah dengan bahasa Arab juga doa nggak apa-apa. Yang penting hati kita yang sebisa kita. Penting yakin, yang minimal kita kalau membaca doa diawali dulu dengan bismillah, dengan lalu alhamdulillah. Udah gitu kita baca sholawat, insya Allah terus aja penjak kita dengan bahasa lisan kita juga lebih ini. Mungkin di sini lebih ditekannya untuk menuju maghrib itu kita doanya diperbanyaknya itu istighfar. Kalau bisa syai'ul istighfar itu ya, rajanya istighfar. Mungkin udah bisa sabar insun di Google atau di mana syai'ul istighfar. Jadi perbanyak baca syai'ul istighfar gitu. Sebanyak mungkin sebanyak salah nggak tertentu, kita menjelang mau maghrib aja, azan maghrib. Ya. Itu misalkan Kang apabila kita sedang di perjalanan tidak apa-apa membacakan itu atau gimana? Gak apa-apa. Nggak apa-apa di perjalanan juga baca aja sebenarnya. Sambil kita istilahnya naik motor apa bisa, nggak jadi masalah istighfar itu. Yang penting tergantung niat juga gitu kan ya. Oke, itu mungkin sahabat insun kurang lebih seperti tadi kita garis bawahi dari sarupna itu. Yang pertama ketika menjelang maghrib ataupun dalam bahasa Sunda sarupna, yang utama kita bisa seperti yang tadi Kang Yusuf bilang itu kita baca istighfar itu sebanyak mungkin dalam keadaan apapun dan dimanapun Kang ya gitu. Nah itu salah satunya. Lalu juga kita ya kalaupun misalkan dalam perjalanan bisa berhenti, alangkah bagusnya berhenti dulu mungkin Kang ya, sambil ibaratnya menunggu azan maghrib mungkin ya, bisa sambil kita menepi dulu di musola atau di masjid terdekat kalau kita dalam perjalanan untuk menunggu azan maghrib juga gitu, sambil menunggu ya sarupnya ataupun maghribnya itu sahabat insun. Nah salah satunya itu adalah terbukanya gerbang ataupun dimensi lain mungkin kayaknya. Nah itu dia tadi yang kita garis bawahi, salah satunya terbukanya gerbang maupun dimensi lain di mana para arwah, jin dan siluman lain sebagainya mungkin lebih lebih leluasa mungkin kan ya untuk mengganggu ibaratnya para manusia mungkin gitu. Nah beraktivitasnya itu lebih beraktivitas ya, energi gaibnya gitu. Itu sahabat insun kurang lebih. Nah jadi apabila sahabat insun ada yang mau kita bahas nih, kita podcastkan seperti ini mengenai kisah apapun itu, selama mungkin kisahnya kita tahu, selama sejarahnya kisah kita tahu, insya Allah saya dengan Kang Yusuf akan membawakan podcastkan dengan sepengetahuan kita juga dan juga dengan sedetail mungkin sahabat insun. Mungkin buat acara kali ini cukup sekian dulu Kang ya. Bagi kalian semua sahabat insun jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa salam sapaniatan, sauyunan, sabengketan dina ingsun kamilah duriat sejatina orang Sunda. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.